Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bu dosen, Bu Era Oktaviana, dan teman-teman semuanya. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu berjudul Konvensi Naskah. Kami kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator, M. Taqiyuddin Trisnanto sebagai penyaji, Nisa Adelia Putri sebagai penyaji, Nurlaila Lutfi Hadiroh sebagai penyaji, Ogi Junaidi sebagai penyaji, Praba Azahra sebagai penyaji. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Nisa Adelia Putri. Kepada Nisa Adelia Putri, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang konvensi naskah. Pengertian konvensi naskah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konvensi berarti pemufakatan atau kesepakatan terutama mengenai adat, tradisi, peraturan, dan sebagainya. Sedangkan naskah adalah karangan yang masih ditulis dengan tangan atau karangan seseorang yang belum diterbitkan. Maka yang dimaksud dengan konvensi naskah adalah semua persyaratan formal yang sudah berdasarkan ketentuan, aturan yang lazim, dan sudah disepakati bersama dalam suatu penulisan agar tampak lebih bagus dengan segala persyaratan yang meliputi bagian-bagian pelengkap dan kebiasaan-kebiasaan yang harus diikuti dalam dunia kepenulisan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih Nisa. Selanjutnya, syarat formal penulisan naskah akan dibacakan oleh Nurlaila Lutfi Hadiroh. Kepada Nurlaila, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang syarat formal penulisan naskah. Dalam menyusun sebuah karangan, perlu adanya pengorganisasian karangan. Pengorganisasian karangan adalah penyusunan seluruh unsur karangan menjadi satu kesatuan karangan dengan berdasarkan persyaratan formal, kebahasaan yang baik, benar, cermat, logis, penguasaan, wawasan keilmuan bidang kajian yang ditulis secara memadai, dan format pengetikan yang sistematis. Persyaratan formal atau bentuk lahiriah yang harus dipenuhi sebuah karya menyangkut 3 bagian utama, yaitu bagian pelengkap pendahuluan, isi karangan, dan bagian pelengkap penutup. Selanjutnya, unsur-unsur dalam penulisan sebuah karangan. Yang pertama ada bagian pelengkapan pendahuluan. Bagian pelengkap pendahuluan atau disebut juga halaman-halaman pendahuluan sama sekali tidak menyangkut isi karangan. Tetapi bagian ini harus disiapkan sebagai bahan informasi bagi para pembaca dan sekaligus berfungsi menampilkan karangan itu dalam bentuk yang kelihatan lebih menarik. Yang kedua, halaman pengesahan. Halaman pengesahan digunakan sebagai pembuktian bahwa karya ilmiah yang telah ditandatangani oleh pembimbing, pembaca atau penguji, dan ketua jurusan telah memenuhi persyaratan administratif sebagai karya ilmiah. Halaman pengesahan biasanya digunakan untuk penulisan skripsi, tesis, dan disertasi, sedangkan makalah ilmiah dan karangan lainnya atau baik non-fiksi maupun fiksi tidak mengharuskan adanya halaman pengesahan. Yang ketiga, ada kata pengantar. Kata pengantar fungsinya sama dengan sebuah surat pengantar. Kata pengantar adalah bagian karangan yang berisi penjelasan mengapa menulis sebuah karangan. Setiap karangan ilmiah seperti buku, skripsi, tesis, disertasi, makalah, atau laporan formal ilmiah harus menggunakan kata pengantar. Yang keempat ada daftar isi. Daftar isi adalah bagian pelengkap
pendahuluan yang memuat garis besar isi karangan ilmiah secara lengkap dan menyeluruh, dari judul sampai dengan riwayat hidup penulis, sebagaimana lazimnya sebuah konvensi naskah karangan. Daftar isi berfungsi untuk merujuk nomor halaman, judul bab, subbab, dan unsur-unsur pelengkap dari sebuah buku yang bersangkutan. Selanjutnya ada bagian isi karangan. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan adalah bab 1 karangan. Tujuan utama pendahuluan adalah menarik perhatian pembaca, memusatkan perhatian pembaca terhadap masalah yang dibicarakan, dan menunjukkan dasar yang sebenarnya dari uraian itu. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, masalah, tujuan pembahasan, pembatasan masalah, landasan teori, dan metode pembahasan. Keseluruhan isi pendahuluan mengantarkan pembaca kepada materi yang akan dibahas, dianalisis, sintesis, dideskripsi, atau diuraikan dalam bab kedua sampai bab terakhir. Untuk menulis pendahuluan yang baik, penulis perlu memperhatikan pokok-pokok yang harus tertuang dalam masing-masing unsur pendahuluan sebagai berikut. Pertama, latar belakang masalah. Yang kedua, tujuan penulisan. Yang ketiga, ruang lingkup masalah. Yang keempat, landasan teori. Yang kelima, sumber data penulisan. Yang keenam, metode dan teknik penulisan. Yang terakhir ada sistematika penulisan berisi. Selanjutnya, saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih Nur Laila. Selanjutnya akan dibacakan oleh Oki Junaidi. Kepada Oki Junaidi dipersilahkan. Baik, materi selanjutnya yaitu bagian isi karangan. B. Tubuh karangan. Tubuh karangan atau bagian utama karangan merupakan inti karangan berisi sajian pembahasan masalah. Bagian ini menguraikan seluruh masalah yang dirumuskan pada pendahuluan secara tuntas atau sempurna. Disinilah terletak segala masalah yang akan dibahas secara sistematis. Kesempurnaan pembahasan diukur berdasarkan kelengkapan unsur-unsur berikut ini. Yang pertama, 1. Ketuntasan materi. Materi yang dibahas mencakup seluruh variabel yang tertulis pada kalimat tesis. Baik pembahasan yang berupa data sekunder atau kajian teoretik maupun data primer. Pembahasan data primer harus menyertakan pembuktian secara logika fakta yang telah dianalisis atau diuji kebenarannya. Contoh dan pembuktian lain yang dapat mendukung ketuntasan pembenaran. 2. Kejelasan uraian deskripsi. Kejelasan konsep adalah keseluruhan pikiran yang terorganisasi secara utuh, jelas, tuntas dalam suatu kesatuan makna. Untuk itu, penguraian dari bab ke subbab, dari subbab ke detail yang lebih rinci sampai dengan uraian perlu memperhatikan kepaduan dan koherensial, terutama dalam menganalisis, menginterpretasikan atau menafsirkan, dan menyintesiskan dalam suatu penegasan atau kesimpulan. Selain itu, penulis perlu memperhatikan konsistensi dalam penomoran menggunakan huruf, jarak spasi, teknik kutipan, catatan pustaka, dan catatan kaki. Kejelasan bahasa. Kejelasan dan ketetapan pilihan kata dapat diukur kebenarannya. Untuk mewujudkan hal itu, kata lugas atau kata denotatif lebih baik daripada kata konotatif atau kata kias, terkecuali dalam pembuatan karangan fiksi, kata konotatif atau kata kias sangat diperlukan. Kejelasan makna kalimat tidak bermakna ganda, menggunakan struktur kalimat yang betul, menggunakan ejaan yang baku, menggunakan kalimat efektif, menggunakan koordinatif dan subordinatif secara benar. Kejelasan makna kalimat tidak bermakna ganda, menggunakan struktur kalimat yang betul, menggunakan ejaan yang baku, menggunakan kalimat efektif, menggunakan koordinatif
dan subordinatif secara benar. Kejelasan makna paragraf dengan memperhatikan syarat-syarat paragraf, kesatuan pikiran, kepaduan, koherensi, atau dengan repetisi, kata ganti, paralelisme, kata transisi, dan menggunakan pikiran utama serta menunjukkan adanya penalaran yang logis, induktif, deduktif, kausal, kronologis, dan spesial. Kejelasan penyajian dan fakta kebenaran. Fakta, kejelasan penyajian fakta dapat diupayakan dengan berbagai cara, antara lain penyajian dari umum ke khusus, dari yang terpenting ke kurang penting, kejelasan urutan proses. Untuk menunjang kejelasan ini perlu dengan gambar, grafik, bagan, tabel, diagram, dan foto-foto. Namun kebenarannya fakta sendiri harus diperhatikan kepastiannya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Oki Junaidi. Selanjutnya yang terakhir adalah materi terakhir adalah bagian pelengkap penutup yang akan dibacakan oleh Praba Zahra. Kepada Praba Zahra dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan tentang bagian isi karangan. C. Bagian pelengkap penutup. Bagian pelengkap penutup juga merupakan syarat-syarat formal bagi suatu karangan ilmiah. Yang pertama, daftar pustaka atau bibliografi. Setiap karangan ilmiah harus menggunakan data pustaka atau catatan kaki dan dilengkapi dengan daftar bacaan. Daftar pustaka atau bibliografi adalah daftar yang berisi judul buku, artikel, dan bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah atau sebagian karangan. Yang kedua, lampiran atau appendix. Lampiran atau appendix merupakan suatu bagian pelengkap yang fungsinya terkadang tumpang tindih dengan catatan kaki. Bila penulis ingin memasukkan suatu bahan informasi secara panjang lebar atau sesuatu informasi yang baru, maka dapat dimasukkan dalam lampiran ini. Lampiran ini dapat berupa esai, cerita, daftar nama, model analisis, dan lain-lain. Lampiran ini disertakan sebagai bagian dari pembuktian ilmiah. Penyajian dalam bentuk lampiran agar tidak mengganggu pembahasan jika disertakan dalam uraian. Yang ketiga, indeks. Indeks adalah daftar kata atau istilah yang digunakan dalam uraian yang disusun secara alfabetis atau urut abjad. Penulisan indeks disertai nomor halaman yang mencantumkan penggunaan istilah tersebut. Indeks berfungsi untuk memudahkan pencarian kata dan penggunaannya dalam pembahasan. Yang keempat, riwayat hidup penulis. Buku, skripsi, tesis perlu disertai daftar riwayat hidup. Dalam skripsi, menuntut daftar RHP lebih lengkap. Daftar riwayat hidup merupakan gambaran kehidupan penulis atau pengarang. Daftar riwayat hidup meliputi nama penulis, tempat tanggal lahir, pendidikan, pengalaman berorganisasi atau pekerjaan, dan karya-karya yang telah dihasilkan oleh penulis. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Praba Zahra. Mungkin tadi adalah penjelasan terakhir dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf, dan banyak salah-salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.